Shalom. Nah, kita ketemu lagi di Ngalor Ngidung. Ngalor Ngidung, ngajadulur ngidung. Nah, hari ini saya ditemani sama Mbak Dia Maniku. Ya, halo. Nah, ini Mbak Dia ini di gereja kami sebagai komisi pemuda, ya. Ya, betul sekali. Gabung dengan tim podcast kita, ya, sebagai tim kreatif. Ya, jadi Mbak Dia inilah yang selama beberapa episode terakhir Mbak Dia yang menata dan berkreasi sehingga sampai kita di episode ketiga dan bisa berkesempatan bersama dengan Mbak Dia. Oke. Apa kabar Mbak Dia? Puji Tuhan baik sekali. Puji Tuhan baik sekali ya. Sehat? Puji Sehat Tuhan. banget, seger banget badannya. Seger banget ya. Nah, jadi hari ini kita masuk di bulan Maret, Mbak Dia. Ya, di bulan Maret yang mana kita ada di masa raya Paskah. Jadi episode kali ini kita akan mengenang dan menghayati karya kesaksian dan juga karya mukjizat Tuhan Yesus. Ya, di masa raya Prapaskah ini memang untuk menuju ke Paskah. Kemenangan Paskah. Nah, bicara tentang karya kesaksian Yesus, kita akan ngobrol dan kita akan sharing bersama rekan sepelayan kita nih, Mas Luki nih ya. Kita akan bahas dan kita akan berbincang bersama. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan bintang tamu kita. Coba diperkenalkan Mbak Dia. Siapa dia? Siapa dia ya? Kita perkenalkan loh, bintang tamu kita saat ini adalah cewek cantik, jauh-jauh dari Kediri ya. Namanya Galuh Chandra Dewi ya. Menempuh pendidikan teologi di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana di Jogja. Setelah lulus dari UKDW, kemudian menjalani masa vikar di Sinode GKJW. Vikar pertama di GKJW Jemaat Banyuwangi, bener ya? Benar. Terus vikar kedua ada di GKJW Jemaat Spelot. Nah, saat ini menjalani masa vikarnya yang ketiga di GKJW Jemaat Turen di gereja kita ya, Mas Luki ya. Nah, terus Mbak Galuh mulai masa vikarnya di GKJW Turen ini mulai di bulan Desember 2022 kemarin dan sampai pada bulan Mei di 2023. Nah, asalnya dari GKJW Jemaat Segaran Wates di Kediri ya. Wow. Wah, jauh ya. Ya, lumayan. Selamat datang. Selamat datang, Mbak Galuh. Galuh. Terima kasih sudah diundang di sini. Selamat datang di Ngalor Ngidung. Ngalur Ngidung. Ya, jadi pertama-tama kita mau mengangkat tema pembicaraan kita ya. Jadi tema kita adalah Prapaskah menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Prapaskah menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, menurut Mbak Galuh bagaimana? Oke, Mas Luki dan Mbak Dia, sebelum kita ngomongin tentang Prapaskah, sebaiknya kita berbicara tentang Paskahnya dulu. Karena Prapaskah adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari Paskah itu sendiri. Ibarat kata, kalau nggak ada Paskah, maka nggak ada Prapaskah. Oke. Nah, sebenarnya aku yakin nih, Mas Luki maupun Mbak Dia sudah tahu apa itu arti dari Paskah. Kita tahu bahwa Paskah seringkali diperingati sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, berbicara tentang Paskah, yang perlu kita ingat adalah kita ini tidak boleh melihat Paskah hanya sekedar kebangkitan saja. Kita nggak boleh lihat Paskah sebagai sekedar kebangkitan Tuhan saja. Karena sebenarnya peristiwa Paskah ini memiliki banyak makna. Mbak Dia dan Mas Luki, yang perlu kita tahu adalah Paskah adalah peristiwa paling menentukan dalam kehidupan iman kita.
Paskah adalah peristiwa paling menentukan dalam kehidupan iman Kristen ya. Iya, bisa dikatakan Paskah itu titik awal keberadaan kita. Jadi tanpa Paskah kita ini nggak mungkin ada gitu. Iya, benar. Nah, Paskah ini adalah peristiwa kepastian iman bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Nah, selain itu, selain Paskah yang memiliki arti kepastian iman karena memiliki momen paling menentukan dalam kehidupan beriman kita, Paskah ini juga memiliki makna lain. Seperti yang kita tahu, yaitu adalah penebusan dosa. Nah, Mas Luki dan Mbak Dia, kita tahu kan kalau manusia ini awalnya relasinya rusak dengan Allah. Manusia yang dulunya diciptakan baik adanya, kemudian relasinya rusak karena dosa. Iya, relasi kita dengan Allah itu rusak karena dosa. Nah, kemudian relasi itu kemudian menjadi pulih Mbak Dia karena pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di kayu salib ya. Iya, awalnya relasi kita dengan Allah baik, kemudian rusak karena dosa, tetapi kemudian baik dan pulih lagi karena pengorbanan dari Tuhan Yesus. Oke. Jadi bisa dikatakan kita ini benar-benar mendapatkan hal yang seharusnya tidak bisa kita dapatkan. Tapi karena Tuhan Yesus berkorban, akhirnya kita bisa mendapatkannya. Kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Jadi pengorbanan itu melayakkan kita, memulihkan kita dengan Allah dalam hal relasi. Nah, tadi pertama merupakan peristiwa yang penting menentukan dalam iman karena tanpa Kristus bangkit kita nggak ada. Jadi kepastian iman melalui peristiwa Paskah. Lalu yang kedua adalah berbicara tentang pengorbanan Tuhan. Karena pengorbanan itu dosa kita dihapuskan. Nah, Mbak Dia dan Mas Luki bisa dikatakan kalau peristiwa Paskah ini adalah peristiwa tentang kepastian iman dan juga penghapusan dosa. Sehingga hal itu menjadikan Paskah menjadi peristiwa yang benar-benar sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita ini perlu untuk menghayatinya. Jadi bukan hanya dilakukan sebagai rutinitas, sudah sampai tanggal 9, sudah waktunya memperingati Paskah, tidak hanya sekedar seperti itu. Tidak hanya berbicara tentang kebangkitan, tetapi berbicara tentang awal titik kita. Dan juga pengorbanan Tuhan, sehingga relasi kita dengan Allah ini bisa baik kembali. Nah, maka dari itu, upaya untuk menghayati peristiwa besar yang kita sebut dengan Paskah ini, sebenarnya tidak hanya bisa kita lakukan saat Paskah saja. Untuk menghayati peristiwa besar dan kita sebut dengan Paskah ini tidak hanya bisa kita lakukan ketika saat Paskah saja. Nah, sebenarnya tradisi menghayati masa Paskah ini tidak hanya muncul tiba-tiba, sudah ada sejak dulu namun kemudian hilang karena semangat reformasi gereja. Namun kemudian hal itu membuat tradisi ini tidak lagi dikenal oleh kalangan Protestan. Namun kita tahu beberapa tahun terakhir di GKJW khususnya ini melalui sebuah keputusan sidang menetapkan adanya masa raya Prapaskah. Nah, masa raya Prapaskah ini merupakan upaya untuk menghayati peristiwa yang kaya akan makna. Peristiwa kematian Tuhan, penghapusan dosa dan awal mula titik iman kita orang Kristen. Nah, rangkaian masa raya Paskah ini ada 3. Yang pertama Prapaskah, yang kedua Pekan Suci, dan yang ketiga adalah Paskah itu sendiri. Jadi jawaban yang awal tadi Mas Luki nanya, jawaban dari pertanyaan Mas Luki, ya kita ini perlu untuk menghayati masa Prapaskah karena kita ini sejatinya manusia yang berdosa. Namun kita diberikan pengampunan oleh Allah melalui darah Yesus.
Kita orang yang berdosa mendapatkan pengampunan melalui peristiwa besar Paskah. Paskah yang merupakan peristiwa pengampunan tidak akan ada artinya kalau tidak ada orang berdosa. Nah, jadi karena kalau nggak ada orang berdosa kan nggak perlu dong diselamatin manusianya gitu kan ya. Kalau orangnya sehat, iya. nggak perlu dokter. Oh iya, nggak perlu dokter. Kalau Nah, ada dokter pasti ada yang Orang sakit. iya, seperti itu juga dengan kita. Paskah ada karena kita ini orang berdosa. Dan kita ini tidak mampu memperbaiki relasi kita dengan Allah. Maka dari itu, Tuhan Yesuslah yang memampukan kita memiliki relasi yang pulih dengan Allah melalui pengorbanannya. Jadi peristiwa Paskah menjadi peristiwa yang sangat berharga, yang sangat penting bagi kita, yang sangat bermakna bagi kita orang berdosa. Maka dari itu, Prapaskah menjadi hal yang harus kita hayati. Prapaskah penting ternyata untuk dihayati, karena kita adalah orang berdosa. Siapa yang berani mengaku dirinya tidak berdosa? Kita adalah orang berdosa. Dan saya yakin Mas Luki, Mbak Dia, dan teman-teman pun juga meyakini dan menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk bisa menghayati masa Prapaskah itu sendiri. Tidak sekedar merayakan aja ya, jadi harus ada penghayatan sebelum kita merayakan masa Paskah. Iya. Nah, jadi saya ingat ya, tadi yang disampaikan sama Mbak Galo, dimulai kalender kita itu dimulai dari tanggal 22 Februari, ya, yang mana kita peringati sebagai Rabu Abu. Memang saya menyadari ketika di GKJW itu memang yang selama ini yang saya alami ya, itu kan masih jarang sekali dilakukan. Hal yang baru ya buat GKJW ya. Betul. Nah, kemarin itu saya merasakan betul ya ketika kita mengikuti ibadah Rabu Abu yang mana ada disematkan tanda salib lah itu di dahi merasakan kita. Benar-benar wah ini saya milik Kristus begitu ya. Dan penghayatan seperti itu ya Mbak Galo ya. Waktu perjalanan-perjalanan bagaimana kita memaknai karya Tuhan, kemudian juga pengorbanan Tuhan sampai akhirnya yang disebut dengan kemenangan atau kebangkitan Tuhan ya. Makanya kita penting sekali untuk memaknai Prapaskah sebagai penghayatan. Prapaskah sebagai kita merenungkan diri begitu ya. Supaya ketika nanti di masa Paskah kita merasakan betul prosesnya. Wah iya benar. Berarti proses kemenangan ketika Tuhan boleh berkorban buat kita. Ketika Tuhan boleh mati buat kita sampai akhirnya bangkit. Nah itu hal-hal yang memang sangat-sangat perlu bagi saya secara pribadi, sangat-sangat perlu untuk dihayati. Begitu ya Mbak Galo ya. Oke. Nah, kemudian ini satu hal Mbak Galo bisa ditanggapi mengenai kalender, ya, mengenai kalender di GKJW kita mulai dari Rabu Abu sampai 40 hari kan sudah ditentukan begitu ya. Ya udah ditata lah sama Majelis Agung lah kalender masa Prapaskah dan Pekan Sucinya. Nah itu kalau kita mau melihat kalendernya yang sudah ditata oleh MA itu tadi mungkin bisa dispilkan ya di layar. Di layar kita nanti itu tidak 40 hari. Kalau kita mau hitung itu lebih dari 40 hari. Ada sekitar 37 hari yang ada kita hayati dan sudah dikalenderkan sama MA harus penghayatan di hari Senin apa, penghayatan di hari kedua apa. Nah kenapa tidak 40 hari? Kenapa kok ada kalendernya itu lebih dari 40 hari atau 47 kalau kita mau hitung? Itu kenapa ya Mbak Galo ya? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Dimulai dari tanggal 22 Februari sampai tanggal 8 April kalau nggak salah. Sabtu Sunyi ya teman-teman.
atau sebelumnya ya, saya lupa. Yang pasti kenapa nggak 40 kalau menghitungnya, karena sebenarnya hari Minggunya nggak dihitung Mbak Dia. Oh, jadi gitu ya. Iya. Nah tapi kan kalau di kalender itu kan nggak mungkin dong menghapus hari Minggu gitu kan. Ini tetap dicantumkan karena dalam masa Prapaskah ini juga ada minggu-minggu Prapaskah. Nah tapi minggu-minggu Prapaskahnya nggak dihitung. Nah kita melakukan penghayatannya di hari-hari selain hari Minggu. Ini juga punya alasan khusus, ada alasan teologisnya kalau dibilang anak teologi nih. Iya. Iya, alasan teologisnya tuh kayak gini. Kalau kita kan tahu ya, hari Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah, Paskah dirayakan pada hari Minggu. Karena maka dari itu hari Minggu dirayakan sebagai hari kebangkitan, kemenangan kita. Maka dari itu, kalau Mbak Dia lihat di hari Minggu tuh nggak ada kegiatan buat kita, buat menghayati itu. Pasti kosong, cuma Minggu Prapaskah gitu doang kan. Nah, itu adalah seperti itu karena memang hari Minggu dikhususkan, dikecualikan untuk bisa menghayatinya. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang kalendernya nih ya. Tapi juga ada loh di GKJW itu punya panduan masa raya Paskah ya, yang akan aku bacakan nih. Pada tanggal yang pertama itu di masa Prapaskah tanggal 22 Februari sampai 11 April, tema yang diambil tuh GKJW meneladani solidaritas Yesus dalam keseharian. Nah, tema yang kedua adalah tema di Pekan Suci tanggal 2 sampai 8 April. GKJW meneladani solidaritas Yesus melalui kerelaan berkorban. Dan yang ketiga tema Paskahnya yaitu tanggal 9 April sampai 31 Mei, yaitu GKJW bangkit bersama Kristus. Seperti yang sudah dikatakan sama Mbak Galuh tadi, kalau ada 3 pembagian masa Paskah itu tadi. Oke, jadi kita akan membicarakan tentang sedikit berbeda ya, tentang tradisi Mbak Galuh. Nah, kita itu kan di dalam masa Raya Prapaskah itu ada tradisi yaitu mengamalkan laku puasa dan juga pantang selama 40 hari. Nah, tentang puasa atau tradisi puasa, ini menurut Mbak Galuh seperti apa? Oke, yang pasti puasa itu menjadi salah satu tanda kita memperingati masa Prapaskah ya. Nah, tadi kalau boleh diulang, masa Prapaskah adalah masa di mana kita yang orang berdosa ini berupaya untuk menghayati peristiwa besar yaitu peristiwa Paskah. Nah, jadi kita yang merasa berdosa ini harusnya ikut andil dalam melakukan masa Prapaskah. Maka dari itu, kalau kita tahu bahwa di masa Prapaskah itu kita sebenarnya diajak untuk bertobat, diajak untuk melakukan perkabungan, kita diajak untuk mengintrospeksi diri, dan kita juga diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga melakukan tindakan berpantang dan atau berpuasa. Jadi berpuasa ini cuma salah satu upaya untuk menghayati masa Prapaskah. Jadi masa Prapaskah bisa dihayati dengan cara yang lainnya. Tadi seperti pertobatan, perkabungan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini puasa bisa jadi salah satu pilihan teman-teman untuk juga menghayati masa Prapaskah ini. Selain juga melakukan pertobatan atau perkabungan atas segala tindakan buruk kita, atas segala tindakan yang mungkin memang melanggar perintah Allah. Nah, ini juga bisa dilakukan dalam masa Prapaskah. Maka dari itu, Mas Lucky dan Mbak Dia, berpuasa bagi kita sebenarnya ini bukan hanya berbicara tentang menahan rasa lapar dan juga haus. Kalau kita kan umumnya taunya puasa nggak makan, nggak minum gitu kan. Itu yang dilakukan oleh saudari kita yang lain. Tapi dalam iman kita,
melihat bahwa berpuasa ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak hanya sekedar menahan diri dari berbuat dosa. Jadi kita menahan diri nih untuk nggak berbuat dosa. Julid juga nggak boleh. Iya. Nah, ya, dan juga bukan hanya sekedar bentuk solidaritas kita. Dan, tetapi dengan berpuasa kita ini juga dimampukan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Sehingga ketika kita sudah bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, kita ini bisa dimampukan, iman kita semakin kuat, kita semakin taat kepada Tuhan, sehingga pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Jadi penghapusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan, kembalinya pulihnya relasi kita dengan Allah itu tidak lagi menjadi sia-sia. Nah, untuk itu kita diminta untuk bisa menghayati masa Prapaskah. Kita diminta untuk bertobat, menahan diri untuk berbuat dosa, berpuasa juga, berpantang, dan masih banyak lagi. Begitu. Oke. Nah, saya kira sangat jelas ya. Jadi apa yang menjadi pokok pembicaraan kita pada malam hari ini bahwa masa Prapaskah itu adalah masa yang memang harus kita lakukan supaya kita bisa menghayati, begitu ya, menghayati bagaimana pengorbanan Tuhan seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Terus kemudian hal puasa itu lebih ditekankan pada bagaimana kita menahan diri kita, kemudian tidak hanya haus dan lapar, tapi julid juga katanya nih. Jadi julid juga ngomongin orang apa segala macam itu ya, itu juga paling penting. Intinya hati kita harus bersih untuk menuju kemenangan. Kemenangan Paskah. Terima kasih kepada Mbak Galuh untuk sharingnya yang luar biasa. Ya, sama-sama. Senang rasanya ya. bisa sharing bersama hari ini. Nah, tapi tidak sampai di situ aja. Kita akan mengajak Mbak Galuh untuk bernyanyi, oke? Oke, siap ya Mbak siap. Galuh ya? Okay. Maaf ya kalau suaranya agak-agak. Nggak apa-apa. Oke. Bagus suaranya. Tunggu ya. Selamatku, beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah. Oke, sebagai ucapan terima kasih kami atas kehadiran Mbak Galuh bersama-sama dengan kami, atas sharingnya juga yang luar biasa, dan kita akan memberikan kenang-kenangan buat Mbak Galuh. Kaos ngalor ngidung eksklusif buat Mbak Galuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semoga nanti ke depannya bisa diundang lagi. Mungkin sudah beda lagi gelarnya menjadi apa? Jadi pendeta. Menjadi pendeta ya. Menjadi pendeta Galuh. Ya, semoga. Semoga. Amin, 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 amin. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.
Prapaskah harus kita hayati sebagai pengingat siapa diri kita. Dan pengorbanan Tuhan adalah karya cinta terbesarnya untuk kita. Dan Prapaskah juga merupakan momen awal menuju hari raya Paskah, yaitu kemenangan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan berhenti memuji Tuhan, karena pujian adalah nafas rohani kita. Dan tanda kita cinta Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Koso Tuhan Tuku Gusti pamarto ingkang saged nuwari kula saking dosa Gusti wus nyaur Bunda tutangku dosa kuluwe